Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Verka Smita dengan NIM 22050200065, Prodi Ilmu Administrasi Negara, kelas IAN 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut saya konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide atau ajaran tentang pengertian dasar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga dapat diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Selanjutnya ada fungsi ideologi. Yang pertama ada struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami, menafsirkan sedunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Kedua ada orientasi dasar, dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Ketiga ada norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang kedua ada urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Identifikasi struktur yang mempengaruhi ideologi Pancasila. Yang pertama ada unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunis, bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada unsur individualisme dalam liberalisme, tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga ada kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara, tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Dua, penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama ada kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, hingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasan sendiri. Yang kedua ada aktualisme 5 sila Pancasila, artinya sila yang dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia, karena hal-hal itu merupakan tolak ukur keberadaan serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang dari luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Sila yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti itu komitmen terhadap demokrasi disukseskan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti pemberantasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie
Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998 atas desakan berbagai pihak. Habibie menghapus penataran P4. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 21 MPRS 1966 tentang pelanggaran PKI dalam penyebarluasan ajaran komunisme. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas no. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pemerintahan SBY ini berlangsung dalam 2 periode. Dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. 2 sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. 3. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi A. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. C. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada ideologi tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi A. Pertarungan ideologis antar negara superpower atau antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang B. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. C. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Adapun faktor internal meliputi A. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan.
B. Penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu ada dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai kehidupan masyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran terbaru tentang nilai-nilai dasar. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal ideologi negara sebagai penutan warga negara, artinya setiap perilaku negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.